Sumanto hidup dalam kemiskinan, tinggal sendirian di gubuk kecilnya, seringkali tergoda oleh impian untuk menikmati makanan yang lezat. Imajinasinya terus-menerus melayang, mungkin karena rasa lapar yang tidak terpenuhi. Dan suatu saat, muncul pengumuman tentang kematian seseorang, yang entah bagaimana hal itu mempengaruhi Sumanto untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah dari Sumanto, seseorang yang pernah menggemparkan media di Indonesia, sehingga pada zamannya hampir semua orang mengenal atau setidaknya pernah mendengar nama Sumanto. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972 sebagai anak sulung dari Surya Dirga dan Samen. Dia memiliki 4 saudara, Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Saat kecil, Sumanto dikenal dengan panggilan akrab, Suman, oleh teman-temannya di SD Negeri Pelumutan 1. Dia adalah seorang anak yang cukup nakal pada masa kecilnya. Ketika Sumanto lulus dari SD, dia bermimpi untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon. Tetapi nilai-nilainya belum mencukupi untuk memenuhi syarat. Oleh karena itu, dia harus mengulang kelas 6 di SD Negeri Pelumutan 2. Setahun kemudian, Sumanto berhasil masuk ke SMP pilihannya. Setiap hari, dia harus berjalan pulang pergi sejauh 3 km untuk sekolah. Selain bersekolah, Sumanto juga membantu menggembala hewan ternak. Pada masa SMP, keluarganya mulai mengalami kesulitan ekonomi yang cukup besar. Mereka harus menjual perabotan rumah untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi kelaparan menjadi hal yang biasa dialami Sumanto dan keluarganya. Bahkan ketika Sumanto sudah berada di kelas 3 SMP, dia terpaksa harus putus sekolah, mungkin karena alasan ekonomi. Meskipun kehidupan terus berlanjut, tantangan ekonomi terus menghantui Sumanto. Masalah ekonomi bukanlah satu-satunya yang dihadapi keluarganya, karena rumah tangganya juga mengalami banyak kesulitan. Hubungannya dengan Sutrimah, istri pertama Sumanto, dimulai di Lampung saat Sumanto masih merantau. Meskipun mereka menikah, kebahagiaan mereka hanya bertahan sesaat karena terhalang oleh masalah KDRT, yang akhirnya membuat mereka berpisah setahun setelah pernikahan mereka. Setelah itu, Sumanto membangun rumah tangga kembali dengan Tugiem, seorang janda yang bekerja di perusahaan tebu di Lampung. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun, seperti sebelumnya, rumah tangga Sumanto dengan Tugiem juga tidak stabil. Konflik seringkali muncul, termasuk kasus KDRT, yang akhirnya menyebabkan mereka juga harus bercerai. Kehidupan Sumanto penuh dengan pergulatan dalam hubungan pernikahannya, di mana masalah-masalah yang tidak terselesaikan dari masa lalu terus mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya. Semua masalah ini mungkin berasal dari kondisi ekonomi yang sulit. Sumanto hidup dalam kemiskinan, tinggal sendirian di gubuk kecilnya, seringkali tergoda oleh impian untuk menikmati makanan yang lezat. Imajinasinya terus-menerus melayang, mungkin karena rasa lapar yang tidak terpenuhi. Dan suatu saat, muncul pengumuman tentang kematian seseorang, yang entah bagaimana hal itu mempengaruhi Sumanto untuk bertindak. Terbesit sebuah pikiran untuk mencoba daging manusia. Sekilas informasi, hasil pemeriksaan polisi mengatakan bahwa Sumanto memutuskan untuk memakan daging manusia karena ingin mendalami ilmu hitam tertentu. Namun menurut pengurus Yayasan HS Mustajab, Kiai Haji Supono dan Bapak Ahmad, Sumanto mengungkapkan bahwa keinginannya untuk memakan daging manusia semata-mata karena sering mengalami kelaparan dan jarang mendapatkan makanan yang enak. Mereka menilai bahwa kejiwaan Sumanto yang sangat terpuruk ini mendorongnya melakukan perbuatan yang sangat mengerikan tersebut. Kita kembali ke cerita Sumanto. Saat ada pengumuman tentang kematian seseorang, Sumanto segera mencari tahu di mana orang tersebut akan dimakamkan. Pada Sabtu, 11 Januari 2003, berita kematian Embok Rina dan pemakamannya di Pemakaman Umum Desa Maja Tengah tersebar. Sumanto bertindak dengan segera. Malam harinya, ia melakukan tindakan untuk menggali kuburan Embok Rina sendirian.
Tanpa bantuan siapapun, ia menggunakan kedua tangannya untuk menggali tanah kuburan yang masih baru dan remah, yang mudah untuk digali. Setelah menemukan apa yang dicarinya, Sumanto memasukkan mayat Mbok Rina ke dalam karung dan membawanya dengan sepeda ontelnya. Dia pergi ke rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km. Setibanya di sana, Sumanto meletakkan mayat Mbok Rina di halaman rumahnya. Kemudian, sambil duduk di halaman rumah, Sumanto mengambil pisau dan mulai memotong tubuh Mbok Rina. Yang pertama dilakukannya adalah mengiris daging alat vital Mbok Rina. Kemudian lanjut memotong bagian tulang kering kaki, hingga terpisah dari tubuhnya. Sumanto kemudian memasak potongan paha Mbok Rina, sementara potongan tubuh lainnya kemudian dikubur kembali di samping rumahnya. Pada hari berikutnya, seorang penduduk lewat dan menemukan bahwa makam Mbok Rina telah rusak. Setelah memberitahu warga lain, mereka bersama-sama pergi ke kuburan dan menemukan bahwa jenazah Mbok Rina sudah tidak ada. Berita ini segera menyebar luas di kalangan masyarakat. Warga di Desa Maja tengah dilanda kegemparan yang mengkhawatirkan bahwa mayat tersebut akan digunakan dalam suatu ritual ilmu hitam yang bisa digunakan untuk kejahatan. Mereka merasa sangat cemas dan gelisah. Informasi tersebut akhirnya sampai ke telinga polisi di markas kepolisian Resor Purbalingga. Polisi segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan kesaksian dari warga sekitar. Kepala Polres Purbalingga, Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sofyan Abadi, mengungkapkan bahwa ada seorang warga yang mencurigai Sumanto karena memakai kalung yang tampak seperti kulit kelamin. Dari situ, penyelidikan terus dikembangkan dengan semakin kuatnya dugaan berdasarkan laporan warga yang mengklaim mencium bau tak sedap di sekitar rumah Sumanto. Polisi segera menangkap Sumanto di gubuknya di Desa Pelumutan tanpa perlu melakukan pengepungan besar-besaran. Sumanto tidak menunjukkan perlawanan dan terlihat santai. Dia mengakui bahwa dia yang mengambil mayat Mbok Rina dan mengaku telah memasak dagingnya. Bahkan, dia menawari polisi untuk ikut makan daging tersebut. Akibatnya, Sumanto ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil interogasi, di mana sebagian daging yang sudah dimasak juga sempat diberikan kepada ayahnya tanpa diketahui bahwa itu adalah daging manusia. Sumanto mengatakan bahwa itu adalah daging kambing dan ayahnya dengan cepat menghabiskannya. Selama interogasi, Sumanto mengungkap bahwa ini bukanlah kali pertama dia memakan mayat. Dia mengaku telah memakan 2 mayat sebelumnya tanpa mengetahui identitas mereka. Peristiwa itu terjadi saat dia bekerja sebagai tukang tebas pohon tebu di PT Gunung Madu. Rekonstruksi kejadian dilakukan pada 18 Januari 2003, dimulai sangat pagi untuk menghindari kerumunan warga, namun banyak warga yang tetap antusias melihatnya. Saat rekonstruksi berlangsung, beberapa warga menjadi histeris ketika Sumanto memperagakan cara makan dan cara dia memotong tubuh korban. Polisi pada waktu itu masih ragu bahwa Sumanto hanya memakan 3 orang. Mereka mencurigai bahwa jumlah korban bisa jauh lebih banyak dari yang diketahui, mengingat laporan dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarga mereka. Salah satunya adalah seorang tukang pijat bernama Mistam, yang sering terlihat bersama Sumanto sebelum menghilang setelah memijatnya. Akibat perbuatannya, Sumanto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun karena perilaku baik, dia tidak menjalani hukuman penuh dan bebas pada tahun 2006. Setelah keluar dari penjara, Sumanto tinggal di Pondok Rehabilitasi Mental Anur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar. Dia mencoba pulang ke kampung halamannya beberapa kali, namun selalu ditolak oleh warga. Mungkin mereka masih trauma, terutama keluarga dari korban-korban yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun sekarang, Sumanto telah mengalami banyak perubahan. Dia tidak lagi seperti dulu yang terlibat dalam praktek memakan daging manusia. Sumanto saat ini telah mendalami agama dengan serius. Dia rajin melafalkan ayat-ayat Quran dan bahkan aktif berdakwah di luar kota bersama almarhum Kiai Haji Supono. Meskipun masih memiliki kekurangan, setidaknya Sumanto telah menunjukkan kemauan untuk berubah. Nyatanya, ada banyak perubahan positif dalam dirinya. Sekarang, Sumanto menjadi individu yang jauh lebih baik. Demikianlah kisah Sumanto, walaupun masih banyak detail lain yang belum dijelaskan dalam video ini.
Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.